Selamat datang di Indonesia After the Fact. Lagi banyak banget yang ngomongin hashtag kabur aja dulu. Bukan kabur dari bayang-bayang mantan, bukan kabur dari penyesalan, tapi kabur dari negara asal, which means our one and only Indonesia. Pernah dengar nggak hashtag ini? Atau malah udah kepikiran untuk ikutin kabur aja dulu? Belakangan, hashtag kabur aja dulu rame dibahas di jagat maya dan nuai banyak perdebatan pro kontra. Nah, ini yang bakal kita bahas di episode kali ini. Hashtag kabur aja dulu adalah ajakan buat ninggalin Indonesia demi hidup yang lebih baik. Entah dengan kabur kerja di luar negeri, studi, atau sekalian nggak balik lagi. Tapi apa jadinya kalau mereka yang kabur adalah kaum profesional, ahli, dan bertalenta? Lebih buruk lagi, gimana kalau mereka bukan cuma kabur sementara, tapi nggak pulang-pulang? Faktanya, ini bukan fenomena baru, dan nggak cuma terjadi di Indonesia. Kalau ini terus-terusan terjadi, negara ini bakal ngalamin apa yang biasa disebut brain drain. Brain drain, ini fenomena di mana orang-orang terlatih, cerdas, dan ahli memilih untuk pindah ke negara lain dibanding tetap di negara asalnya. Istilah brain drain sebenarnya udah lama ada. Media mulai sering pakai istilah ini sejak 1960, waktu British Royal Society nge-highlight fenomena banyak ilmuwan dan teknolog dari Inggris rame-rame pindah ke Amerika Serikat dan Kanada pasca Perang Dunia Kedua. Anxiety level Inggris naik nggak karuan. Bayangin, abis rugi perang, tenaga ahli di negara malah pada pindah. Di Indonesia, istilah hashtag kabur aja dulu awalnya datang dari tweet netizen di X di awal tahun. Nggak lama, tweetnya viral, diangkat akun-akun gede, dan berakhir jadi gerakan sosial dan simbol protes yang masif dari masyarakat. Isinya, rata-rata orang curhat soal gimana mereka frustrasi sama kondisi di Indonesia. Ada yang bagi-bagi info lowongan kerja di luar negeri, tips dapetin beasiswa, sampai ngobrolin cara pindah ke warga negaraan. Then, would this be considered brain drain? Let's see the data. Menurut riset dari The Global Economy soal Human Flights dan Brain Drain Index, Indonesia jadi salah satu negara dengan tingkat brain drain paling tinggi di Asia Tenggara. Skornya 5,4 dari 10, bikin Indonesia ada di posisi keempat dari 11 negara di kawasan ini. Terus, yang paling dikit Singapura. Skor brain drain mereka 1 dari 10. Singkatnya, makin rendah skornya berarti orang-orang berbakat di sana pada betah tinggal dan kontribusi di negara asal. Laporan dari tahun ini juga nunjukin peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia dalam 3 tahun terakhir dari berbagai latar belakang pendidikan. Mayoritas didominasi care worker dan pekerja blue collar seperti asisten rumah tangga dan caregiver. Sementara, data dari UNESCO tahun 2024 mencatat ada 59.000 pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Fakta-fakta ini selaras sama tren kabur aja dulu, yang bukan cuma soal tenaga ahli doang. Trennya makin luas, menyasar siapa aja, nggak lihat status atau keahlian. Yang penting, kabur aja dulu soal pekerjaan atau studi. Bisa diatur. Terus, udah berapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri? Kemenlu nyatet totalnya ada sekitar 3 juta orang. Setara populasi Jogja termasuk para sultannya. Kalau dibanding sama total populasi Indonesia, jumlahnya emang nggak seberapa. Cuma 0,01%. Tapi kalau tren ini terus naik, apakah dampaknya juga kecil buat negara kita? Jadi, kenapa mereka pergi? Seperti makna merantau pada umumnya, mereka nyari hal yang nggak ada di negara asal. Buat apa mereka pergi kalau negara asalnya udah menyediakan apa yang mereka cari? Beberapa alasan kenapa orang akhirnya mutusin ninggalin negara asal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Standar dan kualitas hidup yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, akses ke teknologi canggih, dan kondisi politik yang lebih stabil. Selain itu, proyeksi kondisi sosial ekonomi di masa mendatang juga jadi pertimbangan buat pergi atau tetap tinggal. Keadaan Indonesia saat ini emang lagi nggak baik. Pertama, kondisi lapangan pekerjaan yang semakin menipis dan PHK di mana-mana. Menurut data Kemenaker, ada peningkatan tren PHK 2 tahun belakangan. Tahun 2023, sebanyak hampir 65.000. Dan di 2024,
naik 20%. 78.000 orang di PHK. Bahkan, tahun lalu IMF bilang kalau Indonesia jadi negara nomor 1 dengan tingkat pengangguran paling tinggi se-Asia Tenggara. Setiap 100 orang angkatan kerja di Indonesia, 5-nya pengangguran. Kedua, masih soal pekerjaan. Gaji. Gaji yang ditawarkan oleh pemberi kerja di Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara lain. Contoh, profesi guru. Di Indonesia, faktanya, rata-rata gaji pokok guru di Jakarta berkisar antara 3,6 juta sampai 4 juta. Sementara itu, di negara tetangga seperti Malaysia, berkisar antara 37,5 juta. Padahal, living cost-nya mirip-mirip aja sama Jakarta. Belum lagi kalau ngomongin soal kondisi sosial, politik, dan hukum. 3 aspek ini punya pengaruh besar ke welfare masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Kalau situasi sosial politik hukumnya nggak stabil, efeknya bisa kemana-mana. Ekonomi kena imbas, investor ogah masuk, masyarakat jadi ragu bayar pajak karena takut ujung-ujungnya dikorupsi. Akhirnya, pendapatan negara turun. Kalau pendapatan negara turun, jelas akses ke layanan publik juga kena dampaknya. Jadi, jangan mimpi fasilitas umum bisa gratis, sekolah murah, atau layanan kesehatan kelas dunia kalau fondasinya aja nggak stabil. Siapa yang nilai kalau kondisi sospol kita kurang baik? Kalau lihat analisis sentimen kabur aja dulu yang dihimpun Drone Emprit, netizen rame-rame protes soal kebijakan dan masa depan mereka yang terasa semakin suram. Mereka satu suara, ngeluh soal politik dan ekonomi yang nggak stabil, pengangguran yang tinggi, dan gaji rendah. Bukan modal, katanya, tapi datang dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Buktinya memang terpampang nyata. Kasus korupsi yang marak, demonstrasi massal, dan konflik separatisme. Ditambah, kondisi ekonomi di Indonesia emang lagi mengalami tantangan. Kekhawatiran utang pemerintah yang bertambah dan resiko nilai tukar rupiah yang melemah. Belum lagi masalah lain yang bikin tambah pusing. Polusi udara, jangan ditanya. Kalau lihat data, Indonesia masuk negara ke-6 paling berpolusi dari 98 negara menurut laporan IQR 2019. Fasilitas publik masih banyak PR-nya. Trotoar buat pejalan kaki minim, transportasi umum belum merata, ruang publik kurang, dan yang lebih nyesek, pemerintah yang kurang dengerin rakyat. Contohnya, efisiensi anggaran di ranah pendidikan. Jadi, wajar kalau banyak netizen yang udah putus asa. Akhirnya, mereka coba cari jalan keluar dan ketemu satu solusi yang dirasa paling masuk akal. Pindah negara. Ini juga dialamin sama Ainun Najib, salah satu talenta teknologi Indonesia yang udah lebih dari 20 tahun tinggal di Singapura. Saking lamanya, Presiden Joko Widodo bahkan pernah ngajak Ainun buat pulang ke Indonesia. Waktu ditanya, gimana sih caranya biar Ainun mau balik ke Indonesia? Ainun cuma jawab, opportunity dan stability. Singkat, tapi nyentil banget. Bukan karena nggak cinta tanah air atau kurang nasionalis, tapi lebih alasan personal. Ainun pilih negara yang bisa kasih kepastian prospek pendidikan anak dan karir yang lebih jelas. Indonesia bukan satu-satunya. Negara-negara tetangga kita juga pernah ngalamin brain drain. Contohnya, Filipina. Menurut laporan dari University of the Philippines, Filipina jadi negara nomor 1 di Asia Tenggara yang paling banyak kirim perawat ke luar negeri. Dan nomor 2 untuk dokter. Dari tahun 2004 sampai 2010, hampir 72.000 perawat Filipina kerja di luar negeri. Tapi, Menkes mereka baru panik 4 tahun kemudian. Di tahun 2008, ketika 85% perawat Filipina kerja di negara-negara barat, nyebabin 70% warga Filipina meninggal tanpa perawatan medis. Kebayang nggak? Tenaga kesehatan terbaik mereka malah kerja buat negara lain. Sementara, rakyat sendiri kekurangan layanan medis. Efeknya, di satu distrik yang seharusnya ada 9 dokter untuk ngurusin 200.000 orang, jadinya cuma ada 1 dokter buat ngurus semua, karena banyak yang pindah. India juga ngalamin hal yang sama, bahkan sampai disebut The Great Brain Drain. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri India, tiap tahun 2,5 juta warga India cabut ke luar negeri. Bahkan, sejak 2011, lebih dari 1,6 juta orang mutusin buat lepas kewarganegaraan. Dan dampaknya, India kehilangan miliaran dolar dari pendapatan pajak. Alasan mereka pindah nggak jauh beda dari negara-negara lain. Tapi yang bikin mereka menarik, ada faktor sejarah yang ikut main peran. Penjajahan Inggris di India punya pengaruh. Dulu,
Inggris manfaatin tenaga kerja India buat keperluan administratif, birokrasi, dan intelektual. Bahkan, dokter, insinyur, dan administrator dari India banyak direkrut buat kerja di pemerintahan kolonial sampai lanjut studi ke universitas di Inggris. Dari sanalah tradisi ini berkembang dan akhirnya jadi pola yang terus berlanjut hingga sekarang. Brain drain jelas bukan fenomena baru. Banyak negara yang ngalamin. Tapi pertanyaannya, emang nggak ada negara yang berhasil ngerem tren ini atau bahkan mengubah jadi keuntungan? Ternyata ada. Beberapa negara justru berhasil bikin brain drain jadi peluang buat pembangunan nasional. Salah satu contohnya, Filipina. Filipina berhasil mengubah brain drain jadi brain gain dengan cara ngedorong warganya di luar negeri buat ngirim uang lewat jalur resmi yang disediakan pemerintah. Ini jadi alat efektif buat nambah pemasukan negara, termasuk buat sektor kesehatan. Hasilnya, tahun 2004, Bank Sentral Filipina nyatet total kiriman uang dari pekerja migran mereka tembus 8,5 miliar US dollar, setara 10% dari PDB negara. Nggak cuman itu, pemerintah juga bikin kebijakan buat narik warganya balik setelah masa kerja di luar negeri selesai. Caranya, mereka ngasih beberapa hak istimewa. Mulai dari 1 tahun belanja bebas pajak, pinjaman modal usaha dengan suku bunga preferensial, sampai beasiswa bersubsidi. Nice move, Philippines. Contoh lainnya, Singapura. Walaupun skor brain drain index mereka sekarang rendah, ada masanya mereka concern dengan fenomena brain drain selama 15 tahun. Soalnya, sejak 1990-an, ada kenaikan signifikan dari para pelajar yang nggak balik ke Singapura setelah masa studinya selesai. Buat ngejaga talenta mereka, biar fenomena ini nggak membesar, Singapura punya strategi yang cukup efektif. Mereka ngurangin jumlah mahasiswa yang studi ke luar negeri dengan ngebuka program gelar luar negeri yang bisa diakses langsung di Singapura. Selain itu, mereka juga kerjasama dengan universitas asing, mempromosikan alumni agar balik ke Singapura setelah lulus dan melibatkan diaspora Singapura dalam dunia kerja. Intinya ada cara buat ngerem brain drain. Tinggal pertanyaannya, Indonesia mau belajar dari mereka atau enggak? Fenomena tenaga ahli yang pindah ke luar negeri ini emang nggak bisa dianggap enteng. Kalau jumlahnya makin meningkat dan terus berlanjut, dampaknya bisa serius. Kayak yang udah kejadian di Filipina, bikin kolaps satu sektor negara mereka. Selain itu, standar intelektual negara juga bakal turun. Karena orang yang terdidik dan paling berkualitas udah pergi. Padahal, mereka yang terdidik ini adalah kunci buat ngebangun masyarakat yang lebih profesional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Makin banyak masyarakat yang terdidik, makin meningkat juga kualitas hidup secara ekonomi. So what shall we do now? Ini bakal jadi PR yang besar bagi pemerintah dan swasta buat mencegah brain drain jadi semakin parah. Dari sisi pemerintah, mereka harus memastikan kestabilan politik dan hukum buat dapetin trust masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka lebar peluang ekonomi lewat kebijakan ketenaga kerjaan. Sebenarnya, ini pernah dicoba. Tahun 2023, Ditjen Imigrasi ngeluarin Global Talent Visa buat narik balik WNI produktif yang udah pindah ke warga negaraan. Contoh lainnya, beasiswa LPDP yang mewajibkan awardee untuk balik setelah masa studi selesai. Tapi yang perlu diingat, kita juga nggak bisa ngelihat pindah ke luar negeri sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Justru, banyak dari mereka yang pergi buat ngembangin skill, dapat pengalaman baru, dan kerja di lingkungan yang bisa bantu mereka tumbuh. Mereka juga bisa jadi representasi Indonesia di kancah global, dan suatu hari nanti bisa bawa ilmu serta jaringan mereka balik ke tanah air. Jadi, masalahnya bukan sekedar kenapa mereka pergi, tapi lebih kenapa mereka nggak mau balik. Kalau Indonesia bisa ngasih alasan kuat untuk pulang dari sisi peluang karir, kestabilan politik, atau dukungan pemerintah, pasti banyak yang akan pertimbangin untuk pulang. Tapi, sayangnya, melihat fenomena #kabur aja dulu, masih ada reaksi dari pemerintah yang kurang oke dalam nanggapin hal ini. Ada yang nyuruh nggak usah balik, ada yang bilang nggak cinta tanah air, ada yang bikin #tandingan, bahkan ada juga yang beneran ngusir. Bakso. Tapi di balik ramainya #kabur aja dulu, kita juga sadar kalau pindah ke luar negeri bukan keputusan yang sederhana
Banyak hal yang harus dipertimbangkan dilihat dari testimoni mereka yang saat ini tinggal di luar negeri. Meskipun ada yang emang nggak berniat balik, bukan berarti mereka nggak bisa tetap berkontribusi buat Indonesia. Banyak cara yang bisa mereka lakuin, mulai dari berbagi ilmu dan pengalaman profesional, sampai aktif berkontribusi lewat komunitas diaspora. Pada akhirnya, semua memang dilematis dan berbelit. Kita pun harus memilih, siapa yang pertama harus diselamatkan? Diri sendiri atau negeri ini? Thank you for watching, and I'll see you in the next After the Fact.